Kita mulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Karena kita nggak tahu ya, siapa tahu yang menyebabkan kita jadi paham materi yang akan saya bagikan malam hari ini itu adalah karena doa-doa kita. Jadi kita mulai berdoa dulu ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pejamkan matanya, terus kemudian telapak tangan ini menghadap ke atas, merem. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, saya izin off kamera sebentar supaya kita tidak melihat-lihat ke arah HP. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, syukuri tiga hal yang paling teman-teman syukuri malam hari ini. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, ya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah. Allah, Alhamdulillah. Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Allah. Alhamdulillah. Alham- Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Allah. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Allah,
Ya Allah, duhai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzolimi diri kami sendiri, ya Allah. Sesungguhnya kesempitan, keruwetan hidup kami, masalah rumah tangga kami, dan semua masalah hidup kami, ya Allah, kebanyakan karena kezoliman kami sendiri pada diri kami, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, maka kami akan merugi. Merugi karena perbuatan kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami ini adalah kebanyakan orang yang menzolimi diri kami sendiri, ya Allah. Karena itu, ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan kami sendiri. Sebagaimana telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari tiga lapis kegelapan karena beliau telah meninggalkan umatnya sebelum ada perintah hijrah darimu, ya Allah. Dan akhirnya beliau ditelan kegelapan perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan laut, maka keluarkanlah kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kegelapan hati kami. Keluarkan kami dari kegelapan pikiran kami. Keluarkan kami dari susahnya mendapatkan rezeki yang cukup, kegelapan rumah tangga, dan semua kegelapan hidup kami, ya Allah. Sebagaimana dulu telah Engkau keluarkan Nabi Yunus dari kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Allah. Aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zolim. Duhai Tuhanku, sesungguhnya aku ini fakir di hadapanmu. Aku ini fakir, membutuhkan pertolonganmu, membutuhkan kasih sayangmu. Sebagaimana dulu Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun dalam keadaan haus, lapar, tidak ada yang melindungi, terancam nyawanya, hingga engkau berikan beliau makan, minum, bahkan engkau berikan pekerjaan rumah dan perlindungan. Robi, ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya aku membutuhkan setiap kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya kami sedang ditimpa kesusahan. Sebagian di antara kami sedang ditimpa masalah, sedangkan Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Sebagaimana dulu Nabi Ayub ditimpa berbagai kesusahan, sakit, bangkrut, anak-anaknya meninggal, istrinya minta cerai. Beliau juga diusir dari kampung. Bahkan dalam berlapis-lapis masalah itu beliau berdoa, Robi, ini masa niat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Lalu Engkau lepaskan semua penderitaan beliau. Kau berikan beliau anak-anak. Kau kembalikan istrinya hartanya, bahkan kau sembuhkan dari sakitnya. Ya Allah, karuniakanlah kami rahmatmu, kasih sayangmu, solusi jalan keluar atas masalah yang menghimpit kami. Sebagaimana dulu, Ashabul Kahfi kau keluarkan dari masalahnya. Kau bebaskan dari keruwetan hidupnya.
Maka keluarkanlah kami, ya Allah. Keluarkanlah kami dari kegelapan hidup kami. Keluarkanlah kami dari keruwetan hidup kami. Keluarkanlah kami solusi atas masalah kami. Ya Allah, sempurnakanlah cahayamu, cahaya cintamu, cahaya rezekimu, cahaya kebahagiaan, cahaya hidayah darimu ya Allah untuk kami. Dan ampunkanlah kami. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segalanya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Ya Rob, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Ya Allah, setelah Engkau karuniai kami cahaya darimu, petunjuk darimu, maka jangan kau ubah hati kami. Tetapkanlah kami di jalanmu, ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah kami dari sisimu rahmat, ya Allah. Kasih sayang dan juga cintamu, ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang maha pemberi, yang paling dermawan di antara semua dermawan. Ya Allah, karuniakanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan jauhkanlah kami dari penderitaan dunia maupun akhirat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha perkasa, yang maha pengampun, penguasa alam semesta. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha kaya, yang memberi kekayaan dan mencukupi semua kebutuhan hambanya. Birahmatika ya Ghani, ya Mu'ni, ya Kafi. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Boleh dibuka matanya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Ini malam ini ya, malam Senin nih. Hari Minggu malam Senin. Teman-teman ngapain nih? Mau ngumpul di Zoom? Ayo coba. Apa nih alasannya mau ngumpul di Zoom nih malam ini? Padahal teman-teman bisa loh. Tidur-tiduran. Bisa nggak? Bisa banget kan? Apa ini alasannya? Ngapain nih? Ikut ngumpul di Zoom. Investasinya upgrade diri, Mbak. Oke, Bu Dwi, Mbak Dwi upgrade diri ya. Maunya upgrade diri. Yang lain, apa ini ngumpul-ngumpul nih? Padahal kalau mau tidur-tiduran bisa. Kalau mau keluar jalan-jalan sama keluarga bisa. Kok malah milih ngumpul nih ngapain? Apa alasan teman-teman pengen ikut Zoom saya malam hari ini? Apa ini? Mau cari ilmu pun, mau nambah ilmu, oke. Untuk kehidupan yang lebih baik, good, Bu Heni. Pengen nambah ilmu, iya Pak Nyoman. Masya Allah, keren, keren. Masya Allah ya. Padahal teman-teman hari Minggu begini ya, bosan hidup gini-gini aja pun mau berubah, wih keren. Lebih baik lagi pun, Masya Allah, ingin perubahan. Oke, sip. Iya, betul sekali ya teman-teman ya. Jadi memang ilmu itu mengabdi pada tuannya. Saya itu benar-benar wow. Jadi saya sendiri ya, kalau ada ilmu itu nggak mau ketinggalan, apalagi kalau ilmu yang berhubungan dengan energi kuantum, energi yang berhubungan dengan hukum alam, itu kan hukum-hukum yang aturan dari Tuhan ya. Jadi hal-hal seperti itu benar-benar saya pengen banget. Dan memang berbeda banget ya. Untuk berubah yang lebih baik lagi pun, Masya Allah, Bu Tuti. Sip. Iya, jadi memang benar ya, teman-teman. Dulu sebelum saya punya ilmu yang seperti ini, hidup itu mudah stres, apa-apa dipikirin, apa-apa disesalin aja. Aduh, kalau orang Jawa itu ngomongnya gini, jatuh no gitu. Kalau bahasanya, aduh, seandainya, seandainya gitu, sering seandainya. Tapi alhamdulillah begitu banyak ada ilmu pengetahuan masuk,
Oh, ternyata begini ya. Dan saya pun juga jadi paham. Alhamdulillah saya paham pola-pola kehidupan. Kenapa kok ada orang yang beruntung terus gitu. Tapi ada orang yang kurang beruntung, kok kurang beruntung terus itu. Ternyata itu bisa dijelaskan. Masya Allah, keren banget ya. Nah, kita itu malam hari ini akan membicarakan salah satu hukum alam ya, teman-teman ya. Sebenarnya apa sih yang menurut persepsi teman-teman itu kenapa kok disebut hukum alam? Kenapa? Jadi mau belajar pasti bisa mengaktifkan rezeki yang besar. Bisa, insya Allah bisa ya, Pak Pak Trisna. Asalkan syaratnya mau praktek, itu aja sih ya. Prakteknya apa? Gampang nanti prakteknya. Gini, yang namanya teman-teman di keluarga ada aturan nggak? Aturannya hukum alam karena pasti berlaku untuk semua orang. Betul, Pak Nyoman, betul. Sekarang saya tanya, teman-teman di rumah ada aturan nggak? Aturan tidur jam berapa gitu kalau sama anak-anak ya. Apalagi kalau anak-anaknya masih sekolah, masih SD atau TK, masih kecil-kecil. Ketinggalan baru gabung, oh nggak apa-apa Pak, barusan mulai kok. Belum belum mulai, masih ngobrol-ngobrol tipis gitu. Nah, Assalamualaikum, saya ya terima kasih. Oh iya iya Pak Eko, Pak Yofi, iya Pak Yoni ya, Pak Yoni. Masya Allah, Amin. Ya, beliau ada di Kuala Lumpur. Nah, gitu. Teman-teman kalau di rumah ada nggak aturannya di dalam keluarga gitu? Ada, Ada ya ada, Pak Toto ya? Nah, ada, ada. pasti ada, pasti di Oke, pasti ada. buku juga ada. Di sekolah Pak Ada, Toto dulu ada aturannya ada, juga. Ada ada, aturannya. sekolah ada, betul, Eh, ada. eh. Betul, Ya, betul, Masya gitu. Allah. Jadi Ya, aturan, ya itu hukum ya, hukum alam itu juga aturan ya teman. Kalau di betul, rumah betul. ada Ya, peraturannya. Ya, apalagi untuk anak-anak. Kalau misalkan nanti boleh pegang HP dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Kalau nggak ada aturannya nanti overdosis. Ya, dampaknya nggak baik. Begitu juga yang namanya semesta itu juga ada hukumnya, teman-teman. Ada aturannya. Nah, untuk menarik rezeki itu ada aturannya. Dan sebenarnya ya, tubuh kita itu sudah mengandung magnet rezeki loh. Sudah ada magnetnya. Cuman sebagian kita itu nggak ngerti. Rata-rata dari kita adalah meng-off-kan. Meng-off-kan magnet rezeki tersebut bukannya di-on-kan tapi malah di-off-kan gitu karena memang kurangnya pengetahuan. Nah, sama seperti saya dulu. Sekarang alhamdulillah harga diri, oh saya jadi paham. Paham saya pakai kok manjur. Nah, saya bagikan ke teman-teman. Sebentar ya, saya akan sharing screen. Ini adalah eh, mengenai penjelasan mengenai bahwa tubuh kita itu ada magnet rezekinya, teman-teman. Bentar, ya. Di mana ya sebenarnya? Hmm, Keren sekali ilmu ini. Tahu, oh ternyata begitu ya. Oke. Ternyata seperti itu ya. Oh, jadi supaya ke depannya bisa lebih ini lagi ya, teman-teman. Harapan saya bisa lebih, kita semuanya lebih baik lagi gitu. Ini ya. Hmm. Sebentar ya teman-teman ya, saya cari dulu ya. Kok nggak ada? Gimana ya? Oke, sambil kita sharing-sharing nih, ngobrol-ngobrol, saya cari dulu. Karena ini saya juga barusan dari Malang Kota ya, teman-teman perjalanan dari kampung.
ke Malang Kota itu 3 jam. Saya barusan nyampe tadi sekitar jam 7. Terus ini sholat, bersih-bersih diri, sholat, terus buka ini. Tadi saya belum sempet. Nah, ini. Belum sempet mengkotak-kotakkan videonya. Jadi masih ini. Mungkin yang lama sebenarnya udah pernah ya, cuman supaya lebih paham lagi. Bentar. Ini ada yang kenal nih, Dokter Aisyah Dahlan. Pasti banyak yang tahu ya. Beliau di YouTube Sliweran. Beliau itu seorang dokter ya, ahli neurologi. Beliau yang menangani tentang otak manusia. Ya, teman-teman, ya, di tubuh manusia ini Kok suaranya nggak banyak jelas? banyak Sebentar. Kok suaranya putus-putus ya? Sayang sekali. Putus ya. Ini ya videonya beliau. Kok putus-putus ya? Mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi menunggu. Mohon maaf sekali. Ini. Bismillah, Bismillah bisa. Bismillah, Bismillah bisa ya. share screen lagi boleh ya? Ya, ya teman-teman, ya di tubuh manusia ini banyak pembuluh. Ya. Salah satunya ada pembuluh darah, di mana darah manusia ini mengalir seluruh tubuh, membawa nutrisi, vitamin, mineral, air. Ya. Nah, kemudian ya, apa yang saya mau bilang? Saya mau bilang begini, tubuh manusia itu ada magnet. Tubuh manusia ada magnet. Kok bisa, Bu Aisyah? Karena peredaran darah ini kan membawa sel darah merah. Ya. Dan darah merah itu, ya, nanti ada komposisinya. Di dalam darah yang mengalir di pembuluh darah itu, dia ada apa? Ada komposisinya, salah satunya adalah zat besi. Kemudian ada juga magnesium. Ya, zat besi. Nah, seluruh tubuh kita nih, darah ini bawa zat besi. Jantung ini berkumpul darah di sini, berarti zat besinya lebih banyak di sini. Darah di tubuh kita nggak pernah berhenti, dia berputar terus. Bersama air berputar terus. Ya. Bahkan di jantung pun darah nggak berhenti, dia berputar dari serambi kanan masuk bilik, ya, bilik kanan, ya, masuk dulu dipompa lagi dulu nanti ke daerah paru-paru, nanti paru-paru masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, nanti kiri pompa lagi aorta dan sebagainya. Kalau yang merah ini ya membawa oksigen. Yang biru namanya pembuluh darah balik, vena. Ini membawa karbon dioksida, tapi tetap membawa darah, tetap membawa zat besi. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Zat besi inilah yang dengan berputar, maka ada istilah kalau kita membuat magnet, itu ada namanya polarisasi, ya. Maka dia berputar membuat polarisasi sehingga zat besi ini menjadi magnet. Dan magnet ini akan bekerja dengan baik kalau frekuensi kita 200 Hz ke atas. Kondisi apa, Bu Aisyah, 200 Hz ke atas? Semangat. Semangat itu frekuensinya 200 Hz. Di atasnya ada acceptance, menerima, bersyukur, ridho. Itu 350 Hz. Jadi pada saat kita semangat, ini magnet lagi kerja nih.
Untuk apa sih magnet ini? Untuk narik. Narik apa? Narik rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki peluang. Dalam peluang ada uang, bahkan rezeki uang sekalipun. Itu. Oke, sudah jelas teman-teman, apa perlu diulang? Putus-putus juga pun. Oh iya ta, putus-putus. Coba ya, saya ulang lagi ya teman-teman ya. Ini putus-putus maksudnya suaranya atau Semangat gimana? itu frekuensinya 200 Hz. Share screen lagi boleh ya? Ya, ya teman-teman, ya di Diulang, tubuh oke. manusia ini banyak Silakan. pembuluh. Nanti saya kirim Salah ke satunya teman-teman ada ya. pembuluh darah, di mana darah manusia ini mengalir seluruh tubuh, membawa nutrisi, vitamin, mineral, air, ya. Nah, kemudian ya, apa yang saya mau bilang? Saya mau bilang begini, tubuh manusia itu ada magnet. Tubuh manusia ada magnet. Kok bisa, Bu Aisyah? Karena peredaran darah ini kan membawa sel darah merah. Ya. Dan darah merah itu ya nanti ada komposisinya di dalam darah yang mengalir di pembuluh darah itu, dia ada apa? Ada komposisinya, salah satunya adalah zat besi. Kemudian ada juga magnesium. Ya, zat besi. Nah, seluruh tubuh kita nih, darah ini bawa zat besi. Jantung ini berkumpul darah di sini, berarti zat besinya lebih banyak di sini. Darah di tubuh kita nggak pernah berhenti, dia berputar terus. Bersama air berputar terus. Ya. Bahkan di jantung pun darah nggak berhenti, dia berputar dari serambi kanan masuk bilik, ya, bilik kanan, ya, masuk dulu dipompa lagi dulu nanti ke daerah paru-paru, nanti paru-paru masuk serambi kiri, masuk bilik kiri, nanti kiri pompa lagi aorta dan sebagainya. Kalau yang merah ini ya membawa oksigen. Yang biru namanya pembuluh darah balik, vena. Ini membawa karbon dioksida, tapi tetap membawa darah, tetap membawa zat besi. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Zat besi inilah yang dengan berputar, maka ada istilah, kalau kita membuat magnet, itu ada namanya polarisasi, ya, maka dia berputar membuat polarisasi, sehingga zat besi ini menjadi magnet. Dan magnet ini akan bekerja dengan baik kalau frekuensi kita 200 Hz ke atas. Kondisi apa, Bu Aisyah, 200 Hz ke atas? Semangat. Semangat itu frekuensinya 200 Hz. Di atasnya ada acceptance, menerima, bersyukur, ridho. Itu 350 Hz. Jadi pada saat kita semangat, ini magnet lagi kerja nih. Untuk apa sih magnet ini? Untuk narik. Narik apa? Narik rezeki. Rezeki apa? Rezeki kesehatan, rezeki ilmu, rezeki teman, rezeki peluang. Dalam peluang ada uang, bahkan rezeki uang sekalipun. Itu. Ya, itu ya teman-teman ya. Tadi pakai video saya putus-putus jadi saya matiin. Nah, itu ya teman-teman ya, penjelasan singkat dari Dokter Aisyah. Jadi tubuh kita itu sudah ada magnetnya. Magnet apa? Magnet rezeki. Jadi kan kalau dijelaskan saya tadi ya dari Dokter Aisyah itu, ini darah itu mengalir, muter ke seluruh tubuh, jadi kumparan-kumparan. Ini yang jadi magnet, magnet rezeki. Nah, itu secara ilmiahnya penjelasannya seperti itu, tetapi ada syaratnya. Untuk magnet ini bisa bekerja, harus ada berada pada frekuensi berapa tadi? 200 Hz. 200 Hz ke atas. 200 Hz ke atas. Kelihatan enggak ya? Ini pakai papan tulis ini nggak begitu jelas ini papan tulisnya. 200 Hz ke atas. Nah, apa sih maksudnya Dokter Aisyah ini? Saya akan jelaskan. Jadi, seperti tadi ya, dalam rumah tangga itu ada aturannya, di sekolah ada aturannya, di kantor juga ada aturannya, di semesta ini pun juga ada aturannya. Tuhan membuat aturan-aturan tertentu untuk kita. Nah,
Kalau kita mau hidup enak, mau hidup bahagia, beruntung, itu juga ada aturannya, teman-teman. Rumus keberuntungan ya. Jadi dalam semesta pun juga ada aturannya. Sekarang saya tanya, apa yang menyebabkan orang jadi kaya? Apakah cukup bekerja keras? Ada loh orang yang bekerja keras jadi kaya raya ada? Ada. Ada orang yang bekerja keras tapi tidak kaya? Ada juga. Jadi apakah bekerja keras itu menjadi penentu kaya? Tidak. Ya karena ada orang bekerja keras bisa kaya. Tapi bekerja keras juga ada yang nggak bisa kaya. Kok gelap? Iya. Apa yang gelap? Gelap ya? Pun kok gelap? Iya gelap dah. Apa? Saya yang gelap atau gimana? Oh, share screen-nya. Share screen-nya nggak muncul. Teman-teman, iya ta. Ayo coba. Yang lain gimana? Yang lain muncul nggak share screen saya? Muncul jelas kok. Oh, muncul, muncul, muncul. Hmm, muncul. Di tempatnya Bu Cici gelap ya. Coba keluar dulu terus masuk lagi, Bu. Ini teman-teman muncul ini. Sudah muncul tadi hilangin. Oh, muncul jelas. Muncul jelas, Bun. Mungkin memori HP-nya. Oh ya, mungkin memori HP-nya, kata Pak Nyoman. Ada hubungannya ya, Pak ya? Memori HP dengan ini ya. Saya kurang paham sih. Atau mungkin sinyal, kalau saya taunya paling sinyal gitu. Ada, Bu. Oh iya. Mungkin memori HP, berarti sinyal kali ya. Nah, ini kalau bisa juga sinyal, atau mungkin ini katanya Pak Nyoman, memori HP-nya, Bu. Coba dibersihkan dulu apa gimana ya? Jelas gambarnya, tuh jelas. Baik, nih Bu Cici belum jelas nanti Teteh ini aja ya. Kalau belum jelas nanti ngulang rekaman aja ya. Sementara kalau gelap dia gelap-gelapan dulu ya. Tempat Teteh sendiri yang gelap, terang dan jelas dari Kuala Lumpur, Masya Allah. Iya, iya, oke. Iya, siap, Bun. Oke, Teh Cici nanti lihat lagi ya rekamannya kalau misalkan memang belum ini. Oke, Alhamdulillah. Terang kok. Oke, Pak Trisna. Apa yang menyebabkan orang kaya? Ini nih, saya dulu pernah bertanya dalam diri saya sendiri ini. Saya kepo banget. Apa sih ya? Kok ada orang yang sudah kerja keras, ada yang di sini tuh di dekat rumah itu ada warung ya. Beliau itu pas saya kecil itu buka 24 jam. Jadi jam 12 malam, jam 1 pagi cari makan itu di tempat situ ada. Tapi kok sampai sekarang orangnya sudah tua itu masih aja bekerja. Berarti bekerja keras itu bukan penentu orang jadi kaya dong, gitu. Ini pernah saya tanyakan nih dalam hati saya sendiri. Lantas apa ya yang menyebabkan orang bisa kaya raya nih? Apakah pendidikan tinggi? Nah, tapi kenyataannya ada orang yang berpendidikan tinggi sukses, ada. Orang yang berpendidikan tinggi tidak sukses, jadi pengangguran ada. Nah, berarti kan kalau pendidikan itu nggak menjamin juga orang harus sukses dong. Yang lulusan SD aja jadi pengusaha ada sukses. Pengusaha bakso tetangga saya itu sukses di Jakarta. Sukses dalam artian ya kita lihatlah mobilnya ada 3, rumahnya mewah gitu kan ya. Berarti kan bukan pendidikan penentu kesuksesan. Nah, apakah jenis kelamin? Kalau laki-laki itu lebih berhak sukses daripada perempuan. Nah, kenyataannya di Amerika ada namanya Eleanor Roosevelt. Beliau itu adalah presiden perempuan pertama di Amerika yang menjabat terlama. Jadi selama 78 tahun. 1884 sampai 1962.
Berarti kan bukan bukan jaminan nih kalau jenis kelamin. Apakah fisiknya lengkap? Kalau orang harus sukses itu, ini buktinya ada ini. Nick Fujikik tidak punya tangan dan kaki, tapi sukses menjadi motivator. Berarti ini semuanya bagi saya nggak benar nih gitu. Ya, jadi ini kalau kalau pendidikan tinggi memang ada yang sukses, ada yang tidak. Artinya kalau pendidikan tinggi itu sebagai penunjang, penunjang kesuksesan, tapi bukan penentu. Ya, kerja keras itu adalah penunjang kesuksesan, tapi bukan penentu. Nah, lantas apa yang menentukan seseorang menjadi sukses? Nah, saya ingin bercerita ya, tahun 2021, seingat saya 2021 atau 2020 ya, saya kok tidak ingat ya. Anggap aja 2021 gitu ya, teman-teman ya. Saya pernah ini apa namanya? Pas Lebaran dulu awal saya kenal dengan internet dengan apa namanya jaringan gitu ya, itu melalui edit video, edit foto. Kalau teman-teman tahu namanya itu apa Mudah Digital ya, saya pernah gabung di Mudah Digital. Saya pernah jadi affiliate-nya. Saya belajar edit foto dan video di situ ya, teman-teman. Tahun 2021 itu, tahun 2020 ya, apa 2001? 2021 lah ya, anggap aja tahun itu. Saya pernah pada saat Lebaran itu bikin video, video orang Lebaran ya. Waktu itu kan musim setelah masih masih ini ya, Corona masih masih belum seaktif sekarang lagi pertemuan kita ya, masih di apa namanya, masih internet lah ya, ketemunya ya virtual ya teman-teman ya. 2020 atau 2021 sih saya tidak ingat ya. Nggak penting ya tahunnya ya, nggak penting ya. 2021 saya bikin video Lebaran. Waktu itu yang daftar ratusan orang teman-teman. Ratusan orang, banyak sekali. Ratusan orang. Satu video itu saya jual harganya 35.000. Itu yang biasa, tapi yang bagus, yang gambarnya lebih banyak, itu saya jual 50.000. Nah, itu di tahun 2021 saya mengumpulkan uang sekitar 1.500.000-an. Padahal yang ini, yang apa namanya, yang daftar ya, yang saya bikinkan video itu ratusan orang. Seharusnya kalau 35.000 aja, 100 orang itu udah saya dapat terima uang 3.500.000. Tapi waktu itu kok saya cuman dapatnya sekitar 1.500.000-an ya teman-teman ya. Alhamdulillah, tapi saya nggak pernah nagih ya, orangnya nggak pernah nagih, nggak pernah minta, nggak pernah apa, saya biarin aja. Terus di tahun 2022, saya itu cuma ini apa namanya, cuman bikinin sekitar 15 atau 20 orang gitu. Sama, sama masih saya tarif 35.000. Tapi Masya Allah luar biasa teman-teman. Cuman yang di 2021 itu saya kerja sampai lembur-lembur. Berhari-hari apalagi kalau mendekati Lebaran itu saya kadang tidur 1 jam, paling lama 3 jam. Sampai seperti itu. Tapi yang saya dapat kok sedikit ya, nggak sesuai dengan hitungan. Di 2021 itu, 2022 saya ini santai kerjanya. Kerjanya santai, tapi saya dapat uang lebih banyak. Waktu itu hampir sekitar 2 jutaan, padahal tarifnya tuh tetap 35.000 loh. Jadi Kak, ada yang ngasih saya itu 200.000, ada yang transfer 100.000, hampir semuanya nambahin. Cuma ada 2 orang yang harga jujur gitu, yang lain itu ditambah. Ada yang 50.000, 100.000 gitu, Masya Allah. Ini kok aneh ya gitu. Kemudian saya tanya sama salah satu leader saya ya, guru saya. Beliau itu adalah seseorang yang sangat sangat amat sangat berjasa buat saya. Karena beliaulah yang membuka pintu gerbang saya. Bagi saya itu.
pintu gerbang pengetahuan awal saya itu dari beliau. Beliau ngasih tahu A, kemudian saya akan mengembangkannya. Mencari tahu, saya cari guru lain, seperti itu. Nah, teman-teman pun juga boleh loh. Sangat boleh banget ya. Cari-cari guru-guru yang lain selain saya. Karena memang saya di sini juga masih belajar ya. Saya bukan guru, kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Dan ilmu yang saya miliki ini bukan milik saya. Tapi memang ilmu ini adalah titipan dari Allah buat teman-teman. Untuk dibagikan lagi, untuk disaringkan lagi. Nah, kembali lagi ke cerita saya. 2022 itu kok saya bisa dapat banyak nih. Tapi kerja saya santai. Santai banget. Pokoknya santai banget deh. Banyak tidurannya gitu istilahnya itu seperti itu. Saya tanyakan ke leader saya. Sebenarnya saya bandingkan antara tahun 2021 dengan tahun 2022 saya. Kemudian beliau pun menjawab, oh ini karena begini loh, Bu Yanti itu begini. Jadi Bu Yanti itu tidak melanggar hukum alam. Istilahnya seperti itu. Jadi ada mustaqimnya. Alhamdulillah. Oh gitu ya Pak. Kemudian saya mencari tahu nih jawabannya keluar. Selain ke guru saya itu, saya cari tahu ke yang lain. Ya, ke guru-guru yang lain. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk Zoom setelah sekian lama muter-muter dulu sebelum ketemu jalannya. Masya Allah Pak Suki. Sempat nyasar-nyasar dulu ya Pak ya. Masya Allah. Keren Pak Suki. Nah, ternyata ya, untuk menjadi beruntung itu ada rumusnya, teman-teman. Nah, ini baratkan gini ya, teman-teman ya. Masya Allah. Oh iya, oke. Alhamdulillah bisa masuk juga, Masya Allah. Penuh perjuangan ya masuk-masuknya. Keren. Nah, ini apa ini? Ini buku ya, teman-teman ya. Kalau saya lepas, jatuh kan buku ini. Nah, itulah yang disebut dengan hukum ya. Sesuatu yang sudah pasti. Mau orang kaya, mau orang mau orang jelek, mau orang ganteng, mau orang yang jabatannya tinggi, mau orang yang banyak duitnya, nggak banyak duitnya. Kalau yang namanya melanggar hukum alam, ya pasti akan jatuh gitu kan? Ya. Ini kalau udah hukum alam nih, buku jatuh. Karena apa? Karena ada gravitasi dan saya lepaskan. Berarti ada dua faktor ya. Ada dua faktor yang bisa menghasilkan. Untuk menghasilkan buku ini jatuh, diperlukan dua faktor, yaitu faktor dilepaskan yang pertama dan faktor dari gravitasi bumi. Jadi ada dua faktor ya, teman-teman. Begitupun juga rumus dari keberlimpahan, keberuntungan itu juga ada dua faktor ya. Rumusnya adalah B kali do sama dengan have. B ini adalah diri kita yang tidak terlihat, sedangkan do adalah pekerjaan kita. Ya, faktor jadi rumus keberuntungan ada dua, faktor tak terlihat dan faktor terlihat. Have adalah hasil atau gabungan dari keduanya. Jadi kalau be aja nggak pakai do juga kurang maksimal, do aja nggak pakai be maka hasilnya juga akan kecapean luar biasa. Jadi ini adalah rumus dari keberuntungan, teman-teman. Ini adalah level energi, seperti yang dikatakan oleh Dokter Aisyah tersebut di awal. Maaf telat gabung, oh ya Pak Wayan, nggak apa-apa. Ya, seperti yang dikatakan oleh Dokter Aisyah, minimal ya tadi tubuh kita itu ada magnetnya. Magnet apa? Magnet rezeki, ya. Darah muter-muter membentuk kumparan-kumparan yang akhirnya itu jadi magnet rezeki. Ternyata kalau kita mencari rezeki itu bukan keluar, tapi ke dalam. Balik lagi ke diri kita, ke dalam diri kita. Nah, tadi juga Dokter Aisyah bilang bahwa syaratnya adalah harus berada pada frekuensi minimal 200 Hz, ya. Minimal 200 Hz. Minimal 200 Hz apa itu? Berani. Nah, ya. Kemudian ini ada
ada tabel power versus force, tabelnya Dr. Hawkins, ya. Jadi ini di sini ini ada energi memaksa. Memaksa itu meliputi merasa tidak berharga, menyalahkan, putus asa, takut, marah, keinginan itu keinginan yang lebih ke arah nafsu ya, teman-teman ya. Ini yang di bawah dan sebagainya. Pokoknya energi-energi yang tidak baik ini di bawah, sedangkan energi yang baik itu ada di atas. Mohon izin Miss, boleh screenshot ya? Oh iya, boleh Pak, boleh. Nanti kalau ini pun juga saya minta teman-teman nanti bisa saya kirimkan ke grup ya. Oh iya Pak, Pak Yoni belum saya masukkan ke grup ya. Nanti bisa masuk ke grup, kita bisa diskusi di sana ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman belum jelas, boleh. Kalau nanti saya mengadakan Zoom lagi, insya Allah teman-teman bisa ikutan lagi ya. Seperti itu. Nah, ini 200 ke atas nih untuk bisa menarik biar kita on kan magnet rezeki yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau teman-teman sedang marah, berarti teman-teman sedang meng-off-kan atau mematikan magnet rezekinya. Atau mungkin sedang ada perasaan khawatir, cemas, was-was, sedih berlebihan, itu sedang meng-off-kan, maaf ya, saya salah. Meng-off-kan atau mematikan magnet rezeki yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau mau ya, nih, kita harus on-kan. Berani, netralitas, kemauan, penerimaan, berpikir, cinta, sukacita, kedamaian, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini rumus. Jadikan B itu B itu penentunya 80%, sedangkan Du itu hanya 20% aja. Atau mungkin ya 88%, Du itu 12% gitu. Jadi kayak bawah sadar dan sadar gitu. Jadi pengaruhnya yang sangat besar itu B. B itu, bentar ya. Artinya gini ya teman-teman maksud saya. Bentar, jelaskan. Nah, jodoh atau rezeki itu kalau force itu mengejar, cari keluar, mengejar. Cirinya memaksa, kekurangan, bekerja keras, sangat keras, melakukan apapun untuk mendapatkan, tidak ikhlas, sulit bersyukur. Pemarah, jahat, sedih berlebihan, kecewa mendalam, penyesalan, dan lain-lain. Bagi orang force, saingan bisnis adalah lawan. Cara apapun ditempuh untuk melawan orang yang menjadi saingan bisnisnya. Ini adalah ciri-ciri orang force. Nah, sedangkan ini, kalau orang power itu dikejar. Dikejar apa? Bukan cuma sekedar dikejar jodoh ya, tapi dikejar, anggap aja jodoh ini adalah rezeki ya. Rezeki berlimpah, ceria, kerja cerdas, kerja santai, kerja sopan santun, senyum, bahagia, menyenangkan, tulus, penuh cinta kasih, kebaikan hati, ikhlas, penuh syukur. Dan si power itu menganggap bahwa saingan itu bukan saingan atau lawan, tapi adalah partner. Partner. Kita lanjut ya, teman-teman ya. B itu kalau B-nya 1, itu dunya harus, kalau mau hasil 1000, maka dunya 1000 juga. Ya, teman-teman. Gini maksudnya. Kalau B-nya atau kebaikan hatinya atau kebaikan hatinya itu cuma satu, maka harus bekerja super keras untuk bisa menghasilkan 1000. Tetapi jika kita menaikkan level B-nya, maka kerjanya itu jadi santai. Karena kerjanya satu, energinya seperti itu. Baik, kita lanjut, teman-teman. Hmm. Ini kalau energy force itu ngotot, kekurangan, pelit, tidak mau berbagi,
mental gratisan, kekurangan, gitu. Sedangkan mentalnya power itu adalah ikhlas, berlimpah, senang berbagi. Dan hanya orang-orang yang berlimpah yang mau berbagi. Sebenarnya ketika saya mengadakan kelas berbayar, itu saya mengajari Anda untuk feel abundant. Ciri-cirinya orang yang ada di sisi power itu adalah mereka, kalau B itu berarti perilaku. Ya, B itu adalah diri kita, betul. Diri kita yang ada di dalam. Diri kita yang ada di dalam. Gitu. Makanya kan magnet rezeki kita itu sebenarnya ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Di dalam diri kita. Ya. Kalau mental gratisan, kekurangan, itu energinya force, energinya rendah. Sedangkan power itu ikhlas, berlimpah, senang berbagi. Dan hanya orang-orang berlimpah yang mau berbagi atau berbayar. Makanya kan saya kalau mengadakan kelas berbayar, itu sebenarnya bukan untuk diri saya, tapi untuk diri Anda sendiri. Supaya Anda itu belajar feel abundant, merasakan keberlimpahan. Seperti itu. Ya, Alhamdulillah. Nah, dari sini adakah teman-teman yang belum jelas? Force menghalalkan segala cara, betul Pak Yoni. Kalau force itu menghalalkan segala cara. Sedangkan power itu adalah dengan cara yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Nah, gimana sih supaya energi tetap menjadi power? Ya, maka jadikanlah uang hanya sebagai perantara, bukan tujuan. Jadikan uang itu sebagai perantara aja, bukan tujuan. Perantara apa? Perantara untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, ada kelas berbayar. Nah, keluarkan uang sebagai perantara. Itu. Misalkan ya. Terus kalau misalkan mau ini, pergi kemana gitu. Diniatkan uangnya untuk kebaikan banyak orang kan sebagai perantara, sebagai alat. Kita peralat uang, bukan sebagai tujuan. Kalau uang sebagai tujuan yang ada itu akan menghalalkan cara untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Tetapi kalau uang sebagai perantara, kita itu akan lebih ikhlas, lebih ridho. Energinya tinggi. Seperti itu. Lanjut ya, teman-teman ya. Saya memiliki banyak sekali ya, teman-teman, pengalaman pengalaman ini apa namanya? Uang sebagai perantara ya, teman-teman. Banyak sekali. Pengalaman saya, alhamdulillah diberikan banyak sekali kemudahan. Sekarang itu saya kalau hari Minggu, itu ada acara seminar offline di Malang Kota. Alhamdulillah, selalu ada rezeki. Karena ketika saya pengen gitu, saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya pengen banget bisa belajar supaya saya bisa memperbaiki diri saya sendiri. Kemudian saya bisa berbagi ke banyak orang, ya Allah, pengen banget. Dan Alhamdulillah, ada aja rezeki. Nah, saya izin maaf ya. Alhamdulillah ada aja rezeki yang datang. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Gitu juga ketika saya STHT itu juga saya diberi waktu 1 minggu ya sama Pak Faiz untuk melengkapi supaya bisa STHT waktu itu. Alhamdulillah biayanya waktu itu 5.800.000 1 minggu. Saya belum ada uang. Gimana nih supaya bisa mendatangkan uang dalam waktu yang sangat mendesak ini? Saya cuma dikasih waktu 1 minggu. Alhamdulillah, waktu itu yang saya lakukan, teman-teman, jadi ini seri pengalaman ya. Yang saya lakukan waktu itu saya ini, bukannya saya bekerja keras di mana gitu. Tetapi yang saya lakukan
Saya pilih baju yang ada di lemari saya yang sudah nggak begitu saya pakai, saya keluarkan, saya bagikan ke orang lain. Begitu juga buku-buku yang ada di rak saya, rak buku saya keluarkan semuanya. Saya pilih yang sudah nggak relevan menurut saya, ya. Jadi kan saya sudah ada nih spesifikasi pekerjaan saya ya sebagai seorang safeter, spesialisasinya di situ. Jadi kalau buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan itu saya ambil, saya keluarkan, saya bagikan ke orang. Barang-barang yang saya miliki itu bukan saya jual. Kalau seharusnya kan dijual ya biar dapat uang ya. Saya enggak. Bukan saya jual, saya bagi-bagikan. Siapa yang butuhkan, siapa yang butuhkan, saya bagikan seperti itu. Alhamdulillah teman-teman, alhamdulillah banget ya. Dalam waktu 3 sampai 4 hari ya, uang itu sudah terkumpul. Nah, dapatnya dari mana? Saya dapat klien. Beliau itu kerja di batu bara, orang Kalimantan. Ya, dapat klien beliau untuk di terapi chef waktu itu. Alhamdulillah. Saya minta tarif 150, tapi sama beliau dibayar double, 300.000. Karena menurut beliau, Alhamdulillah kan waktu itu saya terapi ya, terapi sakit tangannya yang sebelah kanan atau kiri ya, kayak kiri dia. Tangan kiri itu sakit beliau, nggak begitu bisa diangkat begini. Nah itu Alhamdulillah 2 kali pertemuan chef, beliau sudah langsung enak kan tuh, langsung bisa digerak-gerakkan begini lah. Terus seneng banget beliaunya. Alhamdulillah dikasih double, 2 kali lipat. Terus kemudian beliau juga pesen madu. Yang waktu itu saya dapat madu, dapat apa namanya, dapat bonus madu tiga, 3 pack madu dan beliau beli 2 pack sekaligus untuk dikirim ke Kalimantan. Alhamdulillah. Tuh, terus kemudian dapat juga ada yang beli madu lagi 1 pack, alhamdulillah saya berikan. Dan masya Allah, besoknya lagi itu apa namanya, banyak piutang-piutang saya itu masuk sampai akhirnya uang itu terkumpul dan besoknya hari keempat itu Bu Farida telepon saya. Beliau bilang bahwa selamat Mbak Yanti, dapat potongan harga 50% dari Pak Faiz. Bisa istirahat, Masya Allah. Seneng banget saya. Nangis ya waktu itu, Masya Allah. Jadi rezekinya itu dari dalam gitu, bukan keluar. Itu yang pengalaman saya. Saya naikkan energi saya untuk bisa mencapai itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini namanya ilmu langit, Miss. Ya, Masya Allah, Pak Yoni. Ya, seperti itu, teman-teman. Ini adalah sharing pengalaman saya ya. Alhamdulillah. Hari ini pun juga saya dapat banyak sekali ilmu yang, wow, saya tadi itu mempelajari tentang hukum-hukum alam semesta. Keren sekali pelajarannya. Dan semakin yakin gitu. Nah, untuk bisa meningkatkan B-nya, itu ada berbagai cara ya, teman-teman. Banyak caranya. Untuk bisa lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih syukur. Anda belajar teori kekayaan semahal apapun, jika tidak memberikan hasil maksimal, tidak akan memberikan hasil maksimal jika Anda tidak mau merubah diri Anda sendiri dari dalam. Karena kekayaan Anda sebenarnya itu sudah ada di dalam diri Anda sendiri. Anda adalah magnet rezeki, ya teman-teman ya. Anda adalah magnet rezeki. On kan magnetnya dengan berbuat baik. Pikirkan bagaimana Anda bisa membahagiakan dan memuliakan banyak orang setiap hari seperti itu. Insya Allah, Alhamdulillah. Itu naikkan bi Anda, bi Anda. Nah, seperti yang kemarin ya, saya buka kelas berbayar, itu juga ada ya. Caranya gimana? Kita itu harus sadar penuh hadir utuh di sini saat ini. Bukan berpikir tentang masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Alhamdulillah.
Nah, ini. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya mereka sendiri. Ya, jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Saya sendiri di sini ya teman-teman tidak pernah mengajari teman-teman untuk menjadi kaya. Karena sebenarnya kekayaan itu ada di dalam diri teman-teman sendiri, ada di dalam. Maka masuklah ke dalam dan aktifkan tombol on magnet rezeki Anda. Dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya apa? Jangankan saya, Allah aja tidak mau ikut campur dalam berubah kalau Anda tidak mau merubahnya sendiri. Nah, cara untuk merubahnya itu untuk menaikkan level Anda, itu Anda harus bebas dari mental block, memori block, emosional block, hal-hal yang tidak baik di masa lalu, ya. Karena Anda akan naik. Kalau semakin naik, itu bawa beban kan berat. Ada nggak kemungkinan jatuh? Jadi kalau mau naik nih, misalkan di tangga ya, misalkan ini tangga ya teman-teman ya. Misalkan nih tangga nih, gini kan ya tangga. Mau naik gini, naik. Tapi pada saat mau naik, beban yang Anda bawa itu berat. Sampah-sampah di masa lalu itu berat. Padahal yang dibawa itu cuma sampah. Nah, ada kemungkinan jatuh nggak? Kalau berat banget yang dibawa, naiknya lama nggak? Naiknya lama, yang pasti naiknya akan lama, kemudian beban berat yang dibawa memungkinkan dia untuk jatuh tarik ke bawah. Begitu juga kalau Anda ingin menaikkan bi Anda, maka tinggalkan masa lalu Anda yang tidak menyenangkan berupa emosional block, mental block, memory block itu dibuang, ditinggalkan. Nah, caranya bagaimana? Ada banyak cara, banyak sekali cara. Ya, di antaranya perbanyak istighfar, sholat taubat, banyak berbuat baik, seperti itu. Ya, energi-energi yang positif itu ada lakukan. Alhamdulillah, alamin. Ya, seperti itu teman-teman. Saya sekedar share screen ya. Nah, oke. Jadi tinggalkan. Saya lanjut lagi. Ya, ya, ya. Alhamdulillah, alamin. Di sini nih saya ada kelas ya. Saya sebut sebagai Mami kelas. Itu sebenarnya bukan nama saya ya. Tetapi arti dari nama Mami itu Master Miracle and Luck ya. Master Miracle and Luck. Saya harap ketika teman-teman keluar dari kelas itu adalah mereka menjadi master di bidang miracle and luck atau keajaiban dan keberuntungan. Itu harapan saya, itu adalah doa saya dan itu adalah target saya. Target saya, alhamdulillah. Nah, salah satu cara untuk menaikkan B, ini saya buka kelas ya, teman-teman ya. Namanya Master Miracle and Luck atau disingkat dengan Mami Kelas. Berdiri sejak sekitar bulan 5 tahun lalu, jadi tak berdiri sejak 2023, sekitar 1 tahunan yang lalu. Alhamdulillah sudah banyak yang terbantu mendapatkan keajaiban, karena keajaiban itu ada pada semua orang, dan semua orang bisa mendapatkannya asal tahu dan mau praktek pola atau ilmunya secara konsisten. Karena hasil dari ilmu adalah pengalaman dan praktek. Nah, ini testimoni dari para peserta ya. It's. Jalan aja ya.
Oh, Akbar. Nah, ini ada testimoni dari para peserta. Maaf pun mau nanya mental block emotional memory block itu yang bagaimana gitu. Oke, good. Pertanyaan yang bagus ya Bu Siti Alimah. Mental block itu berupa ya mental ya. Mental block itu gini, hmm, mengenai kayak hambatan mental ya, hambatan mental. Jadi kalau misalkan memang nggak mungkin saya kayak astagfirullahaladzim ya, nggak mungkin nih saya bisa seperti itu. Saya nggak mungkin nih seperti saya sukses atau nggak mungkin lah saya jadi kaya. Nggak, itu namanya mental block. Sedangkan emosional block itu adalah emosi-emosi yang membatasi. Misalkan takut, takut ditolak. Ya, mungkin teman-teman jualan, tapi takut ditolak. Itu namanya emosional block. Ya, takut ditolak. Terus kemudian malu, malu nanti ditolak, nanti dibegini. Nah, itu namanya emosional block. Kemudian memori block itu adalah ingatan-ingatan di masa lalu tentang kejadian yang tidak menyenangkan. Misalkan pernah ditipu, kan jadi memori kan, jadi ingatan kan. Akhirnya membentuk dari memori block dari nanti saya ditipu lagi gitu. Ya terjadi yang namanya mental block. Seperti itu ya. Jelas ya, Bu Alima. Jadi mental block, emotional block, memory block itu memang mirip-mirip banget. Mirip banget ya. Nanti coba dicerna lagi kalau belum jelas. Jadi mental block itu adalah hambatan mental. Seperti takut ditolak, terus kemudian malu untuk presentasi, misalkan. Terus kemudian pokoknya yang berhubungan dengan hambatan-hambatan. Keliru. Mental block itu tadi emotional block ya yang saya bicarakan tadi. Maaf, 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 saya salah. Kalau mental block itu kayak nggak mungkin kamu sukses. Kamu itu anaknya siapa? Kamu itu anak orang biasa, jangan berhayal. Nah, seperti itu namanya mental block ya. Jadi hambatan. Emotional block itu yang seperti yang saya saringkan tadi itu takut ditolak, itu malu presentasinya. Gitu. Kalau memory block itu adalah hambatan-hambatan yang mungkin menggambar kayak ada trauma-trauma di masa lalu. Seperti itu. Cukup jelas Bu Alimah, nanti coba dicerna lagi. Kalau belum jelas ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh testimoni dari para peserta ya. Saya mengajak untuk mari menyengaja menciptakan hidup yang asyik. Ya pun jelas, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau sudah jelas, kalau belum jelas bisa ditanyakan lagi ya teman-teman. Alhamdulillah. Ini begitu ngomong, beliau contohnya ini yang sebelah ini yang ngomong, jadi kenyataan gitu. Kalau orang Jawa bilang itu sabdo dadi. Kenapa sih? Kok bisa sih seperti itu? Jadi teman-teman pasti pernah dengar deh di dalam di dalam tubuh ya itu ada segumpal daging. Jika daging itu apa namanya? Jika daging itu bersih ya. Kok saya jadi tidak ingat sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman ya. Jika segumpal daging itu bersih ya, ya, maka akan bersih semuanya. Nah ini loh. Eh, bentar. Baik, Mbak. Oh iya baik ya Allah. Terima kasih Mbak Dwi. Saya agak kecapean ya teman-teman ya. Jadi nggak begitu fokus. Mohon maaf ya kalau nggak bisa maksimal. Karena besok saya mau Zoom-nya ini kan rencananya mau hari Senin. Tapi hari Senin kan ada Zoom-nya Pak Faiz. Nanti saya taruh hari Selasa. Waduh masih kelamaan lagi. Hari Selasa saya juga nanti ada acara. Jadi di dalam sebuah apa? Di dalam sebuah tubuh ya.
manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika daging itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh tubuh. Segumpal daging itu apa? Yaitu hati manusia. Ya, hati manusia. Jadi hati-hati dalam menjaga hati. Kita lebih fokuskan untuk menjaga hati daripada menjaga otak. Jadi otak itu mengeluarkan gelombang yang namanya magnetik, elektromagnetik, gelombang elektro di otak. Sedangkan hati itu mengeluarkan magnetik. Magnetik, kekuatan elektro dengan magnetik itu lebih kuat magnetik. Kalau Anda mau ke kanan, tapi hati Anda menyuruh ke kiri, maka akan lebih condong ke kiri. 1 sama dengan 1000 dilakukan sebagian besar orang. 1000 sama dengan 1 belum dilakukan banyak orang. Masalahnya hujan-hujan datang kencang banget. Bagaimana cara melewatinya itu pun. Mohon maaf, Miss. Obat yang pertama harus mengampuni dan memaafkan serta mengikhlaskan. Oh iya, baik-baik. Bunda, kalau kita terharu sampai kita... Sebentar ya. Oke, saya jawab pertanyaan satu-satu ya, teman-teman ya. Ini ada testimoni teman-teman. Nanti bisa dibaca sendiri. Saya bagikan lagi rekamannya. 1 sama dengan 1000 dilakukan sebagian besar orang. 1000 sama dengan 1 belum dilakukan banyak orang. Misalnya hujan-hujan datang kenceng banget. Bagaimana cara melewati itu, Bunda? Nah, itu bagaimana melewati ujian-ujian ya yang tidak mudah. Itu caranya kalau saya sendiri itu dengan membersihkan sampah emosi, teman-teman. Sampah emosi di masa lalu itu minimal 50. Jadi kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan semuanya itu nanti ada caranya itu dengan dinetralkan. Nah, saya ada karena ini waktunya kan bukan dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang cukup rentan, waktu yang cukup lama, saya buka kelas itu Pak Trisna. Makanya ini yang saya buka kelas namanya Mami Kelas. Di situ nanti teman-teman akan saya bimbing ya, saya bimbing bagaimana membersihkan hati, lebih ikhlas, lebih pasrah, lebih khusyuk ya, seperti itu. Itu nanti ada. Kalau saya jelaskan satu persatu semuanya bagaimana kelasnya itu, nggak cukup waktunya. Dan kelas ini adalah kelas praktek. Jadi kayak prakteknya itu kayak semacam meditasi aja sih teman-teman. Selama kurang lebih 30 menit ya. Kurang lebih selama 30 menit. Itu nanti. Dan itu teman-teman lakukan setiap hari itu untuk membersihkan. Jadi istilahnya seperti ini nih Pak. Botol ini isinya apa? Air putih kan? Air putih. Kalau dituang jadi apa? Jadi air putih lagi kan? Nah, kalau botol ini diisi dengan kopi, maka yang keluar akan kopi. Sama nih, sama ya dengan hati kita. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar itu adalah perkataan yang baik, yang dilihat hal-hal yang baik. Kemudian yang dipikirkan dan yang dirasakan adalah hal-hal yang baik gitu. Kalau ujiannya banyak, bagaimana melewatinya? Diikhlaskan, Pak. Berat mana sih? Teman-teman lebih milih mana ikhlas atau milih tidak ikhlas? Karena ujian itu datang dari siapa? Datang dari Allah. Ujiannya datang dari Allah. Berarti kan atas izin Allah juga. Persoalan itu pasti ada ya selama kita masih hidup ya teman-teman. Tapi menderita atau bahagia itu adalah pilihan. Jadi sebenarnya tinggal kita milih dengan kondisi seperti itu. Ada orang ya ketika misalkan nih contoh berpisah dengan pasangannya, ada yang bahagia banget, justru malah bahagia. Tetapi ada juga yang sedih bahkan sampai eh apa frustasi, trauma. Itu kan berarti kan sebenarnya tergantung bagaimana menyikapinya aja kembali ke kita. Nanti ini Pak, saya ajarkan di kelas saya
Ya, seperti itu. Untuk pendalamannya, karena saya nggak bisa bercerita pendalamannya di sini. Obat pertama harus mengampuni dan memaafkan serta. Iya betul, Pak Yoni, obat pertama itu mengampuni, memaafkan serta mengikhlaskan jika baik. Oh iya Pak Supi, jika baik-baik. Bunda, kalau kita terharu sampai kita menangis, apakah saat itu kita... Loh, iya. Jadi gini, Bu. Menangis itu nggak selalu di zona force. Bukan bukan berarti, oh, tergantung nangisnya. Kalau nangis haru karena senang, ya tentu saja power. Saya juga loh, Bu, kalau bersyukur banget tuh, merasakan bersyukur dengan teramat dalam itu saya bisa nangis loh. Nah itu, jadi yang ukurannya itu bukan nangisnya, tapi yang di dalam sini nih. Apakah nangis itu karena nangis menyesali hidupnya, atau nangis karena apa namanya, bersyukur, atau mungkin nangis bahagia? Karena menangis itu adalah puncak emosi. Nangis itu puncak emosi ya. Anda marah, puncaknya nangis. Nangis, marah itu. Anda takut, puncaknya nangis. Terus kemudian Anda sedih ya, sedih pasti ya, puncaknya nangis. Anda bahagia, puncaknya juga nangis. Jadi yang diukur bukan nangisnya, tetapi yang ada di dalam sini. Alasan nangis itu apa? Ya Bu, oke, cukup jelas Bu Sri. Sebenarnya kalau Bu Mbak, oh iya betul Pak Suki, Masya Allah. Terima kasih ya Pak, sudah diingatkan yang baik-baik. Ya, kapan dimulai kelasnya Bunda? Saya akan ikut dari awal kelas, tolong diinfokan ya Bunda. Masya Allah. Oke, Bu Sri Rahayu. Saya lanjut ya, teman-teman. Kelasnya itu saya mulai dari hari Selasa ya, teman-teman ya. Saya mulai dari hari Selasa. Ini juga testimoni ya dari teman-teman ya. Wahai anak Adam, jika engkau menggantungkan urusanmu hanya kepadaku, maka aku akan mencukupi dan mengurusmu. Tapi jika engkau bergantung kepada selain aku, maka aku akan membiarkan kamu dengan ketergantunganmu. Di sini pun juga ya, teman-teman, saya ajarkan untuk bergantung hanya kepada Allah. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Ini adalah inti dari kelas saya nanti. Alhamdulillah ini dari teman-teman ya yang udah kasih testimoni kemarin, Masya Allah. Luar biasa, banyak rezeki ya yang datang. Alhamdulillah. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Nah, apa sih benefitnya kalau mengikuti kelas? Intinya tuh sebenarnya yang ingin saya sampaikan itu bukan masalah Anda mau mengikuti kelas atau enggak, itu terserah Anda. Cuman saya sebenarnya cuman ingin mengingatkan bahwa sebenarnya di dalam diri kita itu ada magnet gitu loh. On kan, hidupkan lagi magnet itu dengan cara membersihkan kolbu ya. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, makankan baik semuanya. Jika tidak baik, maka tidak baik semuanya. Nah, segumpal daging itu adalah hati manusia ya, atau kolbu ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Suki. Beliau juga guru saya yang sangat luar biasa sekali. Jadi apa sih benefitnya kalau ikut Mami Kelas itu? Jadi mendapatkan vibrasi, pola pikir, energi positif setiap hari ya. Teman-teman. Karena kita tuh berkumpul di grupnya itu namanya itu adalah grup Miracle ya. Master Miracle and Luck. Jadi itu harapan saya ketika teman-teman sudah keluar dari kelas saya, teman-teman tuh paham pola keberuntungan itu seperti apa sih nariknya. Kalau mau menjadikan pola ajaib itu seperti apa sih gitu. Dan itu nggak usah keluar gitu, itu kembali ke dalam diri kita sendiri. Kemudian banyak ilmu yang didapatkan setiap bulan update ilmu baru. Bukan setiap bulan ini, malah setiap minggu, setiap hari Jumat kita ada update ilmu baru. Ini lama ya, tuh lama saya belum ganti. Jadi nanti dapat upgrade ilmu baru setiap Jumat itu gratis, teman-teman. Pendampingan mental block clearing agar lebih serius dan berdampak mendapatkan hasil lebih dari yang diharapkan. Jadi nanti teman-teman akan saya kawal.
Harganya sangat terjangkau, memiliki guide atau teman seperjalanan yang berpengalaman. Ilmu itu, teman-teman, bisa diwariskan ke anak cucu. Jadi bukan ninggalin, bukan hanya harta ya. Ilmu itu juga harta sih. Maksudnya bukan cuma rumah, tanah, tapi juga ilmu itu bisa diturunkan. Mampu memutus pola miskin pada anak cucu gitu ya. Karena kita akan belajar pola kaya. Ilmu akan melayani tuannya. Ini bagi saya itu iya banget. Ya, ketika kita banyak ilmu itu seperti orang yang mendaki di atas, di puncak gitu ya. Kalau di atas itu kan, kalau di atasnya ini apa namanya? Di atas ya, di atas puncak itu kan otomatis kelihatan banyak tuh yang di bawah-bawah kelihatan. Tapi bukan untuk kesombongan ya, tapi untuk oh begini gitu ya dan sebagainya. Jadi memang ini nanti saya akan mendampingi Anda selama kurang lebih 6 bulan untuk menaikkan bi Anda. Ini kok nggak mau jalan nih? Untuk menaikkan bi Anda. Harga normalnya itu 600.000. Nah, apa investasi promonya itu 300.000. Tapi khusus ya, malam ini, yang hadir malam ini, itu bisa dapetin cuma harga 250.000. Bisa dibayarkan di awal bulan dengan akad paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Jadi memang saya sudah memberikan kelonggaran ya ke teman-temannya. Investasinya sangat murah, 250.000. Kelasnya itu sampai 6 bulan, jadi 1.500.000. Pantaskah Anda memperjuangkannya kalau cuma harga 1.500.000? Tapi terserah teman-teman ya, terserah teman-teman kembali. Nah, memang uang Anda berkurang dengan isi, tapi isi kepala Anda akan berlipat ganda karena Anda sudah tahu ilmu bagaimana memanggil uang beserta rombongannya. Memanggil uang beserta rombongannya. Alhamdulillah. Nah, dibuka ya awal Juni 2024 jadwalnya Selasa Kamis pukul 16.30 untuk prakteknya kurang lebih 30 menit. Kemudian Jumat pukul 19.30 di sharing session. Kita bagi-bagi ilmu di hari Jumat malam. Nah, PR pertama yang harus teman-teman kerjakan untuk mengikuti kelas ini adalah menuliskan minimal 50 hal yang tidak menyenangkan yang pernah terjadi pada diri Anda, berupa mental block, emosional block, dan memory block. Minimal 50. Bagi yang sudah mengikuti, yang awal mengikuti, apakah Anda sudah paham dengan PR-nya atau belum? Kalau belum, silahkan tanyakan, saya akan jawab di sini. Nah, 50 hal ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan ya, teman-teman ya. Satu hal yang tidak menyenangkan, kemudian ditulis juga dua hal yang menyenangkan. Jadi satu hal tidak menyenangkan dengan dua hal menyenangkan. Contohnya, misalkan teman-teman pernah dipermalukan oleh guru, misalkan di sekolah ya. Nah, itu tulis, ya Allah, dulu saat saya kelas 5 SD, pernah dipermalukan oleh ibu. Ini titik-titik. Itu saya sedih sekali. Masih ada, masih ingat kesedihannya. Itu masih jadi memori block. Itu ditulis. Kemudian pikirkan hal positif. Dua hal positif apa yang teman-teman dapatkan dari kejadian tersebut. Oh, Alhamdulillah. Jadi kejadian setelah dipermalukan itu saya jadi lebih rajin belajar. Saya jadi lebih serius mengikuti kelas bu guru itu. Misalkan seperti itu. Jadi untuk bulan Juni ini saya bukanya di sore hari ya teman-teman ya, setengah 5. Paling jam 5 sekitar jamnya udah selesai. Ya, itu teman-teman. Silahkan jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Monggo. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman, dari penjelasan saya tersebut?
Maunya mengejar rezeki atau dikejar rezeki? Kalau dikejar ya harus meng-on-kan. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Kalau ada yang ditanyakan, ada hal yang belum jelas, boleh. Jelas, Bunda. Terima kasih. Oh iya, Masya Allah. Oke. Oh, ini. Usri. Whiteboard. New whiteboard. Jelas, Mbakku. Oke, Bu Dewi. Jelas, Bunda. Terima kasih sama-sama, Bu. Oke. Saya akan memberikan sedikit aja ya bocoran tentang teman-teman tahu kan Nikola Tesla? Kenal nggak sama Nikola Tesla? Ada yang kenal dengan Nikola Tesla di sini? Siap, Miss. Saya jadwalkan bulan depan. Saya mau daftar dan mengikuti kelas jenengan. Oke. Buka tutupnya rezeki itu tergantung pada hati kita ya, Mbak. Betul, Bu Tati. Masya Allah. Di-on kan buka tutupnya. Rezeki tergantung pada hati kita ya, Mbak. Oke, betul, Bu. Ya, eh, s- walaupun memang kita juga butuh butuh action, ya. Bukan cuma sekedar baik hati aja. Ya bisa aja sih, tapi kan nggak maksimal gitu loh, teman-teman. Ya, kerjanya itu tujuannya niatnya diluruskan. Jadi diniatkan untuk memuliakan dan membahagiakan banyak orang. Seperti itu. Saya akan berikan sedikit tentang kode Nikola Tesla 369. Sebentar. Ini tuh dalam tubuh manusia itu kan ada listriknya ya, tetapi kadang sakit hati kalau berbuat baik tidak diterima. Lah itu, Bu, harus latihan. Nah kan Ibu sudah saya ajak latihan tuh. Iya, latihan kan. Di Chef itu ada latihannya kan, Bu ya. Tubuh kita itu seperti ini, teman-teman. Seperti gedung. Gedung. Gedung bertingkat. Gedung tinggi yang bertingkat. Gedung bertingkat. Ada listriknya ya. Kalau di dalam gedung ada listriknya nggak? Nah, ini tubuh gitu ada arus listriknya ya. Sama seperti kayak di gedung bertingkat ya, ada arus listriknya juga ya. Kalau semakin tinggi gedungnya, itu kan semakin mendekati ini ada petir. Jedar, jedar, jedar ada petir nih di atas kayak gini ya. Teman-teman, untuk gedung itu kan dia pakai penangkal petir. Sehingga petirnya itu nggak lari ke gedung tapi langsung lari ke tanah grounding. Seperti itu. Ini sama kayak tubuh kita. Tubuh kita itu butuh pelindung supaya nggak kena petir. Melindunginya dengan cara apa? Itu tadi dengan Y, K, I, P, S. Yakin, khusyuk, ikhlas, pasrah, syukur. Nah, ini yang inti yang akan saya ajarkan di kelas saya nanti, teman-teman. Terus saya tadi mau cerita tentang Nikola Tesla ya. Mbak, nanya sebentar, Mbak. Monggo, monggo Pak Subki. Ini masalah chef. J. Itu saya kalau pas ikut kelas Pak Faiz itu, kalau praktek chef itu kok kenapa ya? Apa karena saya terlalu dalam menarik nafasnya atau gimana? Itu Kenapa, Pak? setelah ketuk-ketuk tuh rasanya itu pengen muntah. Teman nggak pusing gitu. Iya. Ya emang Gitu. efeknya begitu, Pak.
Kalau dari Pak Faiz itu gini ya, jadi itu mental blocknya keluar itu, entah memory block. Ini lampunya agak ini, nah, ini udah lampu besar loh, tapi nggak terang, ada talinya. Ya, itu gini Pak. Kalau dari Pak Faiz tuh saya juga pernah ya, pernah penasaran tuh. Saya sendiri juga mengalami. Bukan cuman mual muntah aja, pusing iya, mual muntah iya, terus pipis-pipis iya, keluar keringat dingin semuanya itu juga iya. Karena kan saya udah banyak sekali ya yang saya keluarkan di situ yang maksudnya saya banyak mengikuti programnya Pak Faiz. Itu menurut Pak Faiz tuh gini. Jadi misalkan Bapak dulu itu ada trauma melihat satu kejadian atau Bapak mendapatkan kejadian, tetapi nggak bisa keluar saat itu. Misalkan nih ada kejadian apa gitu yang tidak menyenangkan itu, tetapi nggak bisa keluar. Mana ya jelasinnya ya? Ada satu kejadian ya, kejadian, namun kejadian itu Bapak nggak bisa Bapak ada trauma terhadap kejadian itu. Ya, trauma itu terperangkap ke dalam tubuh, terperangkap di dalam tubuh. Nah, pada saat Bapak save, Bapak mengeluarkan, akhirnya Bapak muntah-muntah, mual, pusing, seperti itu, Pak Suki. Hmm, Jadi mental blocknya, memory block atau emotional block itu yang keluar. iya oke oke. Tapi Iya, waktu saya save anak iya, saya nggak nggak apa namanya nggak terjadi apa-apa, hanya iya, maksudnya nggak apa-apa. eh, ke akunya itu loh, nggak terjadi kayak yang namanya badan lemes atau kepala pusing, perut perut kayak pengen muntah itu nggak ada. Oh Malah iya. tahu-tahu tuh anaknya itu malah bikin apa ya, ibarat ibarat orang itu kalau yang terjadi itu pokoknya sulit diungkapkan kata-kata lah, Mbak. Pokoknya ada perubahan yang signifikan yang membuat Hmm, istri itu kaget gitu loh. iya. Nah, Masya waktu Allah. saya save 2 kali, yang kedua kali itu rasa malunya masih ada karena anak cewek kan. Hmm. Oh, berarti berhubungan dengan emosi ya, Pak ya? Yang nggak tahu aku, kan nanya. Oh, iya. Nah, yang apa namanya, yang terjadi itu rasa malunya masih ada, cuman eh, sharingnya lewat WA. Jadi dia mengungkapkan rasanya itu lewat WA gitu loh. Oh, Nggak iya. ngomong secara langsung, tapi lewat WA. Jadi lewat Japri malah kayak orang itu. Ya, itu yang jadi pertanyaan saya. eh, Apa kalau Mbak Yanti bilang suruget apa itu, ya Hmm. kan? Eh, tapi yang terjadi itu seperti itu, apa yang harus diperbarui atau apa yang harus di apa maksudnya yang perlu dijandani gitu loh, Pak. Iya. Itu perubahannya ke arah yang lebih baik atau ke arah yang tidak baik, Pak? Ya karena bikin kaget itu ya tentu ke arah kebaikan, Mbak. Gitu ya. Kalau yang bikin aneh itu ya baru buruk. Hmm. Berarti kan selama itu adalah kebaikan ya nggak apa-apa ya, Pak ya. Nah, Terus ya ini pertanyaannya yang jadi. Pak Subki yang gimana maksudnya? Nah, Bapak kenapa mau jawabnya itu maksudnya itu lewat Japri gitu loh. Kenapa nggak ngomong langsung gitu? Aneh, 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 bin ajaib. Atau yang anaknya? tapi umpama gini, umpama eh, mau mau cerita tentang kondisinya itu oke, gitu kan. Cuman ceritanya itu lewat Japri gitu loh. Kondisi keadaan dia, keinginan dia, terus permintaannya dia itu malah justru lewat Japri, nggak lewat secara langsung. Tapi eh, mengungkapkannya itu lewat BA gitu. Iya.
Mm-mm. Ya, kalau itu saya juga nggak ngerti juga ya. Maksudnya masalahnya gimana gitu saya juga kurang paham itu, Pak. Yang penting Ah, kan kalau nah, saya kan intinya yang penting kan ada perubahan yang lebih baik gitu loh, Pak. heeh. Nah, Iya. iya, karena ada perubahan itu, eh, ra- karena rasa malunya itu apa yang perlu saya lakuin, apa chefnya yang perlu diperbarui, apa sikap saya yang perlu didandani, Oh iya iya iya. itu yang supaya si Oh anak iya ini iya. kembali Masuk masuk. kayak dulu gitu loh. Kayak dulu kan akrab dan apa namanya itu bisa Hmm. dikatakan itu lengket Hmm. Iya dengan iya iya iya. ayah. Nah, sekarang Oh itu iya iya, paham. karena ada perubahan itu malah itu cara terus asep, tapi yang belum balik secara anunya ini malah jadi pemalu gitu loh. Iya ya. Baik, Pak. Saya paham ini, Pak Suki. Berarti maksudnya Bapak itu gimana ya supaya hubungan dengan anak kembali lebih baik lagi gitu ya, Pak ya? Ya, kembali kembali akrab, kembali lengket, kembali kayak dulu lah. Kalau dulu kan ibarat gini, dia waktu sekolah kan mau cerita, ya tadi ada begini, 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 ini. Tadi saya jualin jualin apa yang ayah minta itu ternyata teman-teman pada suka gitu. Itu kan waktu dulu. Kalau sekarang itu seolah-olah apa ya? Itu sesuatu yang mustahil waktu bisa dikatakan gitu. Cerita seperti itu tuh kayaknya itu sulit diungkapkan, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan mudah diungkapkan, Hmm. sekarang itu Iya iya kayak iya. diungkapkan. Makanya saya save gitu kan, supaya dia bisa balik Oke. kayak yang dulu lagi gitu. Iya. Itu Oke. terus waktu saya save bahasa itu muncul, cuman Hmm? malunya itu masih malah justru jadi pemalu. Jadi karena ada rasa malu ini, akhirnya mengungkapkannya lewat japri. Jadi dia ngomong apa di WA itu, tapi pakai pakai yang sekarang anak-anak pakai apa namanya itu aplikasi apa itu yang Iya. itu loh. Iya. Cuman Ya itu otaknya itu ini di dulu, Pak. Yang dibetulin itu perasaan Pak Suki dulu. Ya kalau hubungan dengan anak itu yang diperbaiki adalah perasaan Pak Suki dulu. Ya, jadi Bapak lebih tenang dulu, lebih ikhlas dulu, ya. Mm-mm. Ketika yang di dalam ini tenang, ikhlas, insya Allah yang di luar juga apa menyesuaikan, Pak. Nah, itu juga bisa dibarengi dengan mengirim nafas syukur cinta, ya. Bisa Mm-mm. pakai seperti itu. Jadi kayak dibayangkan anaknya ada di hadapan Pak Suki, Bapak tarik nafas sambil menarik rasa syukur. Apa sih yang apa yang Bapak syukuri hari ini waktu itu? Disyukuri sampai mendalam dengan penuh cinta. Kemudian dibayangkan memori-memori saat bersama anak. Saat bersama anak itu hal-hal yang menyenangkan apa aja. Terus kemudian dikirim ke anaknya. Itu bisa dilakukan seperti itu ya, Pak Suki. Oke. Eh, bisa coba dipraktekkan ya, Pak ya. Ini lagi Zoom meeting, Mbak, nggak praktek. Iya, maksudnya nanti bisa dipraktekkan ya, Pak ya, seperti itu. Siap. Saya Oke. coba lagi. Jadi bisa jadi di save dulu Bapak sendiri, kemudian ketika sudah tenang, lakukan nafas syukur dan cinta. Oke, Mbak, Alhamdulillah. makasih. Makasih ya, Pak ya, pertanyaannya. Ini ada lanjut lagi. Eh, Makasih dan malam ini, insya Allah lanjut. Oh ya, terima kasih. Sama-sama Pak Yoni.
Jadi sebenarnya memang kita itu adalah magnet ya teman-teman ya seperti ya yang dijelaskan oleh Dokter Aisyah. Mhm. Pasti ada aturan dalam rumah tangga. Oh ini tadi. Oh iya, oke. Ini tadi balik lagi ke atas. Oke, ya, udah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi untuk mengaktifkan magnet rezeki yang ada di dalam diri kita, itu adalah kembali ke dalam diri kita. Jadi kalau ibaratnya itu orang pakai kalau perempuan ya supaya cantik, supaya menarik yang lain itu kan pakai make up gitu ya, pakai bedak ya, pakai baju yang bagus gitu kan. Kalau perempuan untuk menarik sama. Rezeki pun juga begitu. Kita perbaiki yang ada di dalam diri kita dulu. Kalau kita bahagia, kita seneng. Jadi rezeki itu kayak tamu. Kalau kita bahagia kan otomatis tamu itu seneng deketnya. Tapi kalau kita marah-marah, kita nangis-nangis, sedih. Nangisnya itu nangis sedih ya. Nangis sedih, nangis kecewa itu. Maka yang terjadi adalah tamunya mau bertamu juga ilfil. Itu kan teman-teman ya. Oke. Ini jam 9:17. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi buat diri Anda itu semenarik mungkin dulu yang di dalam maksudnya, yang di dalam ya. B-nya ditingkatkan. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Adakah yang belum jelas, teman-teman? Atau sudah jelas? Kalau gitu kita akhiri malam hari ini Zoom-nya. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi nanti hari Jumat, mungkin dengan topik yang lain, insya Allah. Boleh ada sesi sharing. Sudah cukup jelas, teman-teman? Ya, cukup. Oh iya, Pak Toto. Masya Ya, Allah. cukup. Cukup, cukup, cukup. Terima kasih. Terima Ya, kasih. oke. Sama-sama, Pak. Jadi, Hmm. itu ya, teman-teman. Aktifkan, on kan kembali magnet rezeki Anda agar lebih beruntung dan berlimpah. Baik, malam hari ini kita akhiri sesi Zoom kita, tapi sebelumnya yuk kita lakukan doa dulu, teman-teman. Ini saya tutup whiteboard-nya. Pejamkan matanya. Kemudian kedua telapak tangan menghadap ke atas. Tarik nafas. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Allah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Kita serap energi cinta dan syukur. Allah. Alhamdulillah.
Oh, ya Allah, hamba mohon mulai saat ini. Apapun yang hamba lakukan, apapun yang hamba kerjakan, apapun pekerjaan hamba, dan apapun yang engkau karuniakan kepada hamba, kau tolong hamba untuk lebih dekat denganmu. Lebih kau cintai dan lebih mencintaimu, membawa manfaat sebesar-besarnya pada sebanyak mungkin makhlukmu. Jadikanlah hamba rahmatan lil alaminmu, yang setiap harinya betapa baik dan bertambah baik hingga saatnya aku kembali padamu dalam kondisi yang terbaik husnul khotimah dalam pelukan. Ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah.